Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan wa akhwati, seperti biasa sebelum kita memulai kajian, baiknya kita untuk selalu sedikit membacakan surat Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita, guru-guru kita, teman seperjuangan, keluarga seluruhnya, untuk kita hadiahkan kepada mereka juga apabila di dalam majelis ini Allah berikan pahala. Allah sedikit melirik kita karena perjuangan kita untuk tathir, perjuangan kita untuk mensucikan diri, tazkiyatun nafs di majelis ini Allah hitung sebagai sebuah pahala, maka kita hadiahkan kepada mereka terdahulu, khususnya kepada guru besar kita Ustaz Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi dan yang mulia Ustaz Ahmad Rusdi Zain Al-Idrus, Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yataghashshahum bir rahmati wal maghfirah. Al-Fatihah wa qablaha salawat. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. إخوان وأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di dalam pertemuan minggu lalu, dalam kajian kita seminggu yang lalu, masih sedikit kita bahas tentang bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam ketika ditanya oleh petua dari kaum Yahudi, jadi bukan orang Yahudi yang biasa, tapi seluruh umat Yahudi, di saat kedatangan Nabi Muhammad, Imam Ali bin Abi Thalib di dalam perjuangannya menyempurnakan sebuah agama al-Islam, seluruh Yahudi, Nasrani kemudian memverifikasi apakah benar ajaran yang dibawa oleh Rasulullah adalah ajaran yang melanjutkan dari ajaran-ajaran agama terdahulu, misi-misi dari nabi-nabi yang terdahulu. Begitulah kemudian Syekh Saduq, salah satu ulama besar yang saat ini kita membahas kitabnya, yaitu Ilalus Syara'i', satu kitab yang menjelaskan bagaimana allamal adama asma'a kullaha, apa saja asma-asma yang dimasukkan, yang diajarkan kepada Adam alaihissalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kemudian menjadikan Adam menjadi manusia yang seutuhnya dan khalifah teladan bagi seluruh dari setiap makhluk-makhluk yang lain. Di dalam kitab Ilalus Syara'i' kurang lebih ada 15 jilid yang akan kita bahas ini, insyaallah mungkin hanya 100 lembar pertama. Jadi Al-Fakir di dalam tahapan-tahapannya ada beberapa yang Al-Fakir akan sedikit loncati di dalam kaidah-kaidah yang terpenting, bagaimana setiap kita harus memiliki pemahaman yang absolut, pemahaman yang baik terhadap segala sesuatu yang didapatkan di dalam ajaran agama ini, sehingga kita, ikhwan akhwat, tidak menjadi pribadi yang hanya manut, yang hanya mengikuti ajaran-ajaran agama terdahulu, ajaran-ajaran dari orang tua kita, namun kita bisa memverifikasi bagaimana ajaran agama ini memang benar-benar kamil. Bagaimana di dalam ayat al-yawma akmaltu alaikum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul, itu benar-benar menjadi sebuah pemahaman yang konkret, tidak ada lagi keraguan di dalam agama yang kita anut,
yang juga merupakan agama dari kakek-kakek kita terdahulu. Dalam kitabnya Ilalul Syara'i, atau diartikan, diharfiahkan, pusaran muara dari setiap syariat-syariat, itu dijelaskan seluruh makna-makna dalam kehidupan, begitu juga makna-makna yang tersematkan di dalam setiap nama-nama para Nabi Allah alaihi salam. Kalau kemarin kita sedikit membahas bagaimana Adam dinamakan Adam karena diciptakan dari adimil ard, dari saripati tanah, yang juga merupakan dari asal kata bahasa Arab adimil ard. Kenapa kemudian Hawa dinamakan Hawa? Karena memang Hawa berasal dari al-hayah, dari kehidupan yang kemudian dipatrikan kepada satu makhluk, dan makhluk itu berbeda dari makhluk yang namanya mar'ah maupun makhluk yang namanya an-nisa, sehingga kita bisa lebih dalam mengetahui apa saja komparasi yang tertulis di dalam kitab Ilalul Syara'i. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang menjadi serapan dan masih belum menjadi bahasa yang sempurna. Kan tetapi bahasa yang dipakai oleh para nabi-nabi terdahulu, bahasa Arab, bahasa Ibrani ini menyembunyikan banyak rahasia-rahasia ilahi yang harus kita ketahui. Kenapa? Untuk kemudian bisa kita memverifikasi keislaman kita, untuk kita bisa menguatkan, kita punya dalih, kita punya prinsip ilal asy-syara'i yang kita anut sebagai manusia yang beragama Islam. Insyaallah di hari ini akan kita kemudian lanjutkan kajian Ilalul Syara'i, dan mudah-mudahan bisa terus berlanjut sampai kita mengetahui, sampai habis kitab ini 15 jilid, karena di dalamnya terkandung seluruh hal-hal yang kita mungkin tidak pernah kita tahu, namun harus kita ketahui. Salah satu contohnya kenapa maghrib 3 rakaat, lebih tidak boleh, kurang nggak boleh. Kenapa waktu maghrib hanya dilakukan di saat waktu maghrib? Kenapa maghrib isya itu ada interval waktunya, sehingga tidak semuanya itu lebih kita laksanakan sholat maghrib di jam 1 maka sudah termasuk qadha. Kenapa waktu-waktu dalam sholat itu harus dijaga? Kenapa berpuasa itu harus sampai malam? Kenapa ini kemudian kita punya keimanan akan terus kita perbarui, dan kalau kita memang sudah mengetahui maka baiknya untuk kita memverifikasi lebih dalam. Insyaallah ada kurang lebih 11 chapter, 11 bab yang akan kita bahas. Baru kemudian kita membuka seperti biasa sesi diskusi, dan kita awali dengan al-illatul lati min ajliha sumya Ibrahim alaihissalam Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dinamakan Ibrahim? Sami'tu ba'dal masyayikh min ahli al-ilm yaqul, di dalam kitabnya Syekh Saduq kemudian meriwayatkan banyak masyayikh dari bin Fulan, ibn Fulan, ibn Fulan sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib, innahu sumya Ibrahim Ibrahim li'annahu hammun fabar wa qad qila innahu hum bil akhirati wa bara minad dunya. Arti dari kata Ibrahim kalau diterjemahkan kemudian di dalam bahasa Arab yaitu hammun fabar. Setiap mereka yang sumpek, setiap mereka yang galau dan gulana, mereka tidak mengetahui jalan hidup yang pasti,
melihat sosok Nabi Ibrahim, hammun fabar, seluruh dukanya, seluruh gundah gulana, sumpahnya seluruhnya hilang. Hanya karena melihat sosok dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qad qila innahu hum bil akhirati wa bara minad dunya, dan seluruh yang diucapkan adalah bara minad dunya. Tidak ada satupun yang berhubungan dengan dunia, seluruhnya adalah akhirat. Bagaimana cara beliau mempersiapkan kepada akhiratnya. Ikhwan akhwat, di dalam kitab ini disebutkan banyak sekali rahasia-rahasia yang kita tidak ketahui dari bahkan sebelum Nabi Muhammad alaihissalam lahir, untuk kemudian kita lihat urgensi setiap para nabi ini apa sih. Mereka membuat manusia ini salah satu makhluk yang berprogres. Itulah arti kata progresif. Itulah arti kata setiap manusia itu memiliki tahapan-tahapan dalam mencerna sesuatu. Bisa jadi Allah turunkan Al-Quran di dalam Nabi Adam langsung saat itu juga, namun Allah menemukan manusia ini makhluk yang, kalau kemarin kita bahas, insan itu dari asal kata nasya yansa, dari asal kata lupa, sehingga harus kemudian diingatkan lebih dan kemudian dipelajari lebih dalam. Itulah ilalus syara'i, urgensi kita dalam mempelajari definisi-definisi dari setiap asma Allah yang kemudian diajarkan kepada Adam. Jadi tidak hanya kalau kita lihat di dalam ayat itu cuman dijelaskan asmaul husna, bagaimana sifat-sifat Allah. Awal pertama kali Allah memberikan masukan-masukan kepada Nabi Adam, tidak hanya asma-asma Allah, akan tetapi seluruh asma yang ada di dalam dunia ini. Innahu sumya Ibrahim li'annahu hammun fabar. Ini kita mulai masuk ke bagaimana kancah Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya, illatul lati min ajliha ittakhadallah Ibrahim khalilan. Kemudian bagaimana kok Nabi Ibrahim ini di dalamnya didapatkan julukan khalilan atau khalilullah, temannya Allah. Kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia, khalilullah itu adalah teman. Ditanya kemudian hadatsana Ali bin Husain sampai akhir li Abi Abdullah, kemudian ditanyakan kepada Imam Ja'far mengerucut ke Imam Ali, lima takhadallahu azza wa jalla Ibrahim khalilan. Ketika ditanya kenapa Allah mensematkan Nabi Ibrahim itu di dalam julukannya khalilullah, khalilan, qala likathrati sujudihi 'alal ard. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam sering sujud di atas tanah. Kemudian disematkan kepada Nabi Ibrahim khalilullah. Untuk kita ketahui tanahnya seperti apa akan dibahas di Nabi Ismail alaihissalam. Ditanya lagi kemudian hadatsana Ali bin Ibrahim bin Hashim, kemudian sampai kepada sami'tu Abi Abdullah annahu qala ittakhadallah. Kemudian di dalam riwayat lain, kenapa Ibrahim khalilan, li'annahu lam yardu ahadan wa lam yas'alu ahadan ghairullah azza wa jalla. Dinamakan juga khalilullah, disematkan julukannya khalilullah karena tidak ada satupun keinginannya kecuali ingin bertemu kepada Tuhannya. Lam yas'al ahadan ghairullah, tidak ada satupun di benaknya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah manifestasi yang kemudian kita lihat di dalam nabi-nabi yang selanjutnya. Kenapa urgensi kita sujud di atas tanah ini sudah dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Hingga kemudian di riwayat selanjutnya sami'tu Ali bin Muhammad al-Askari sampai kepada Nabi Abdullah Imam Ja'far yaqul innama takhadallah, kenapa Ibrahim kemudian juga disematkan kepada ya khalilullah likathrati salatihi ala Muhammad wa ahli baitihi salawatullahi alaihi.
Karena seringnya Nabi Ibrahim bersolawat kepada Nabi Muhammad alaihissalam, disematkanlah kepadanya Khalilullah. Dalam riwayat selanjutnya hadatsana Abu Ahmad sampai akhir disebutkan sami'tu Rasulullah, salah satu sahabat. Kenapa akhirnya kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki Khalilullah? Mattakhadallahu Ibrahim khalilan. Kenapa Ibrahim disebut Khalilullah? Illa li'at'amihi at-ta'am wa salatuhu bil-lail wan nasi niyam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam selalu memberikan makanannya. Ketika memakan sesuatu makanan, tidak kurang dari makanan itu selalu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Tidak pernah makan sendiri. Apapun yang diberikan rezeki oleh Allah kemudian share, dibagikan juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Di saat setiap Nabi Ibrahim makan. Wa salatuhu bil-lail wan nasi niyam. Dan seringnya sholat malam ketika manusia-manusia yang lain sedang tidur. Itulah kemudian bagaimana Nabi Ibrahim di dalam kancahnya kemudian disebutkan juga sebagai Khalilullah. Juga disebutkan kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak bisa tersentuh api, karena likathratis salah, li'it'aman, karena sering memberikan makanan-makanan, sujud di atas tanah, yang membuat kemudian kuni bardan wassalaman ala Ibrahim itu dari hal-hal yang konsisten dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah kenapa di seluruh penggalan-penggalan hikmah-hikmah para nabi ini akhirnya dimanifestasikan kepada Nabi Muhammad alaihissalam untuk kemudian diajarkan kepada umatnya, bahwa umat ini yang walaupun umurnya cuma maksimal taruhlah 80-100 tahun, tapi memiliki ibadah-ibadah para nabi. Di dalam Lailatul Qadar, di dalam nisfu Rajab, nisfu Sya'ban, di dalam satu saja malamnya sama seperti 83 tahun. Khairun min alfi syahr, itu bahkan lebih mulia dibanding 1000 bulan. Artinya tidak hanya menentu 83 tahun saja, tapi khair, lebih baik dibanding. Itulah kenapa beruntungnya umatnya Nabi Muhammad, dan begitu juga bebelnya, keterlaluannya umat Muhammad apabila tidak bisa mencerna agama ini. Jadi disematkan, kita sempat membahas tentang Shimir, yang kemudian kalau kita membaca ayatnya, bagaimana manusia itu diangkat derajatnya, dan kemudian thumma kita rendahkan dia seperti asfala safilin. Kita ciptakan manusia ini di surat At-Tin itu sebagai salah satu makhluk yang paling baik. Begitu juga kita rendahkan dia sebagai manusia yang paling dangkal, karena sudah diberikan Nabi Muhammad, diberikan Ahlul Bait, diberikan akal, tidak diproses, tidak diverifikasi. Nah, ini permasalahan. Kita melihat Abdurrahman bin Muljam bukan manusia seperti biasa, bukan mereka yang beribadah-ibadah seperti kita, jauh lebih alim dibanding ibadahnya seluruh Ahlul Bait kalau digabungkan sekarang. Karena Abdurrahman bin Muljam sholat di belakangnya Imam Ali. Kita mana pernah sholat di belakang Imam Ali. Namun karena kegagalan dalam memverifikasi agamanya, gagal dalam mengikuti, bertakwa, bertaklid kepada imamnya, sehingga dia akhirnya terperangkap atas jebakan-jebakan dunia.